Kabupaten Bogor. Saya adalah calon guru penggerak atau CGP angkatan 10 dari Kabupaten Bogor pastinya, dan kali ini saya akan mempraktekkan salah satu tugas aksi nyata dari modul 2.3 terkait supervisi akademik. Lebih tepatnya adalah coaching untuk supervisi akademik. Nah, saya sudah punya teman yang akan bantu saya, yaitu kita hampiri beliau. Ini dia, ini adalah teman saya. Terima kasih Bu Eva. Beliau adalah pengajar pendidikan Pancasila atau yang dulu kita kenal dengan PPKN atau PKN ya Bu Eva? Betul. Kami dari SMA Negeri 1 Cigombong dan Bu Eva juga pastinya dari sana. Bu Eva ini lebih tepatnya namanya adalah Bu Eva Susana SPD. Betul Bu? Betul. Nanti saya akan minta bantuan Bu Eva, saya akan mensupervisi kelas Bu Eva terkait pembelajaran yang sudah beliau siapkan. Mohon bantuannya. Oke, mari kita bekerja sama. Oke, Miss. Terima kasih. Boleh ikuti saya. Salam guru penggerak. 1, 2, 3. Salam guru penggerak. Assalamualaikum. Terima kasih. Halo Ibu. Maaf. Lagi ngapain? Kita lagi ngobrol setelah lab gitu. Lagi jam kosong. Ya. Miss mau itu dulu. Ada yang punya Bapak ya? Ya. Terus ya. Ya. Bapak. Alhamdulillah. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Mau pada kemana teman-teman? Ciburayut. Oh, sudah mau ke situ. Mau ikut? Nanti Miss lagi ada jam juga. Iya, lagi ada Sama jam. saya juga jamnya full. Ini by the way terkait obrolan kita yang mau supervisi. Oh iya. Kapan ada waktu mau ngobrol dulu? Pada kelas dulu ya, Miss. Masuk kelas dulu ya. Mau ngasih tugas dulu. Berarti kalau misalnya ngobrol setelah ini, saya tunggu di lobi kira-kira bisa? Siap, Miss. Oke deh, makasih ya. Oke. Tunggu, Benar makasih ya, Miss. Pak. Kelas siap. dulu. Saya langsung ke lobi ya. Oke. Miss. Lama nunggu? Enggak. Maaf ya. Ya Allah, seneng banget. Ayo kita sama dua kali ya Bapak ya. Gak apa-apa, Miss. Ini setia banget ini. Ya pasti saya juga merasa bahagia seperti yang Bapak rasakan kalau saya juga anak-anak di kelasnya maksudnya hadir semua. Oke, terkait obrolan kita tentang rencana supervisi di kelas, Bapak sudah siap? Kita perlu ngobrol dulu sebelum nanti kita ke kelas. Oke, Miss. Oke, siap. Ini modul yang tadi udah disiapin yang juga Iya. dari Bapak juga kan? Iya. Oke. Nanti mau ngajar di kelas mana? Terus saya fokus maksudnya apa, di kelas 10 atau kelas 11 bahasan kita? Di kelas 10, Miss. Kelas 10. Bahasannya tentang apa sih? Materinya tentang Pancasila. Yang dibahas itu mengenai proses perumusan Pancasila. Izinkan saya untuk menyimak. Maksudnya begini, apakah yang maksud Bapak adalah anak-anak diminta untuk memahami bagaimana susahnya Pancasila itu dirumuskan? Apa seperti itu? Betul, Miss. Oh baik. Jadi tujuannya apa nih arahnya? Anak-anak pengennya seperti apa di akhirnya? Karena kan perumusan Pancasila itu melalui beberapa proses ya, Miss, ya, karena ada berbagai pandangan gitu. Nah, diharapkan siswa itu lebih memahami, menghargai gitu. Salah satunya seperti itu. Misalnya kan tidak hanya hafal Pancasila, tapi mereka bisa lebih melaksanakan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, kenapa harus diajarkan? Apakah ada keresahan yang terjadi bahwa Pancasila ini belum diterapkan sama anak-anak? Contoh konkretnya seperti apa sih yang sederhananya? Oh, jelas ada, Miss. Misalnya ya, alhamdulillah untuk hari ini tadi saya masuk kelas kan tidak ada, tapi biasanya ada aja anak yang masih terlambat. Atau ketika kita sedang mengajar masih ada anak yang berani ngobrol gitu. Berarti kan itu memperhatikan. Iya, tidak memperhatikan berarti mereka tidak menghargai orang yang sedang berbicara. Oh, gitu, seperti Miss. itu. Apakah memang nilai-nilai tidak terlambat dan saling menghargai itu ada di dalam Pancasila sebetulnya? Tentu. Oh, jadi selain memang anak-anak akan diarahkan supaya tahu perumusannya seperti apa, sebegitu susahnya maksudnya, dari sebegitu susahnya akhirnya anak-anak, oh iya ya, aku perlu menghargai si makna dari Pancasila tersebut. Seperti itu ya? Iya, betul. Jadi salah satu harapannya misal apa yang sederhananya? Setelah mereka memahami betapa awal perumusan itu, lalu mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara ya tadi misalkan menerapkan nilai sila ke-1 lebih taat beribadah misalnya ya, sila kedua misalnya lebih menghargai teman-temannya gitu, menghormati dan lain sebagainya. Oke, indikator sudah tercapai berarti kalau anak-anak sudah sampai ke yang tadi
boleh nggak diambil spesifik aja? Bu Eva pengennya apa? Jadi supaya kalau tadi kan agak terlalu luas, kalau kita ambil lima-limanya ya, misalnya tentang ibadahnya, tentang apa, atau mungkin mau fokus ke yang kalau anak-anak udah bisa tidak terlambat, sudah bisa saling menghargai, berarti goal saya sudah tercapai. Kira-kira apa yang ingin Bu Eva inginkan? Itu tadi lebih kondusif suasana kelasnya, datang tidak ada yang terlambat, datang tepat waktu maksudnya itu. Berarti kalau menurut saya yang saya tangkap berarti Bapak pengen goalnya dua. Satu, anak-anak tidak terlambat, kedua, anak-anak memperhatikan saat ada yang berbicara, seperti itu. Iya, betul. Siap. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai kalau seperti itu terkait apa ya? Apakah pengetahuannya atau apa? Sikap. Oh, sikap. Kenapa Pancasila di materi ini terkait sikap? Karena lebih ke nilai. Si Pancasila itu terkait ke nilai. Iya. Oh baik, paham kalau begitu. Nah, untuk mencapai hal tersebut, strateginya mau seperti apa? Rencana pembelajarannya secara kasar akan seperti apa nanti? Anak-anak dibagi dua kelompok, memahami perumusan tadi ya. Yang satu membahas mengenai perumusannya, misalnya yang dikemukakan oleh Soekarno, yang satu lagi Supomo gitu. Dan yang siapa suka dengan Supomo itu? Soekarno kan memang pasti presiden kita yang pertama ya. Itu salah satu perumus Pancasila. Oh baik. Gitu. Ada banyak ya kenapa perumus Pancasila? Saya aja belum tahu loh. Saya nanti mau ikut menyimak ya. Oke, jadi strateginya setelah dibagi kelompok, mereka akan diskusi masing-masing, lalu diapain lagi? Yang terakhir kesimpulan berarti dari ketiga pandangan itu sampai ke Pancasila yang sekarang. Setelah dibagi kelompok, mereka menganalisis yang punya Soekarno sama Supomo itu, lalu anak-anak apa perlu presentasi dulu nanti? Dipresentasikan dulu. Jadi tiap kelompok akan presentasi, setelah itu saling ngasih feedback mungkin ya? Iya, harus mesti dipresentasikan karena kan dengan visual dan audio gitu, mereka akan lebih mudah mengingat. Sepertinya akan sangat menyenangkan. Pasti saya juga butuh inspirasi yang ini. Baru nanti disimpulkan bersama mungkin ya? Dan harapannya adalah sikapnya akan lebih baik setelah ini. Sepertinya sudah cukup, Bapak. Oke, saya tidak sabar untuk menunggu seperti apa sih jalannya. Pasti akan banyak hal positif yang bisa menginspirasi saya nantinya. Kira-kira kita akan praktek di mana dan kapan nih? Karena kan belum ngobrol juga nih, kapan waktunya? Oke, Miss. Saya masih ada jadwal di kelas 10 untuk hari ini. Dan memang saya 10 apa ya? 10-8 dan 10-12. 10-8 dan 10-12. Jadi yang sekarang mau di 10-8 atau 10-12? Sepertinya di 10-8 aja. 10-8, baik. Boleh kan ya? Oke. Maksudnya alhamdulillah juga nih, maksudnya kita bisa selesai di hari yang sama. Kita ngobrol sekarang, terus kita juga langsung ke kelas. Kalau gitu saya siap-siap dulu apa yang perlu saya bawa. Bu Eva nanti mungkin bisa duluan ke kelas, nanti saya ke kelas. Kalau gitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya. Ditunggu di kelas ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Yang supervisi masih gimana? Bisa? Oke, silakan Miss. Oke. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, 2 kali waalaikumsalam nggak apa-apa ya. Izin ya, hari ini Miss akan menemani kalian belajar dengan Bu Eva. Miss tugas cuma duduk doang kok. Lihat kalian yang kita belajar di sini. Pokoknya, ya silakan masuk. Pokoknya gitu aja. Nggak usah terganggu. Bu Eva nggak usah terganggu ya. Oke, saya nanti izin duduk di belakang ya. Oke, terima kasih. Silakan. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oke, ketua kelas siapa yang tidak hadir? Asbia sama Rianti. Rianti kenapa? Sama siapa tadi? Siti Asbia. Berarti 2 teman kalian hari ini tidak belajar. Di minggu lalu Ibu sampaikan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu mengenai rumusan Pancasila. Mejanya digeser. Ya. Mejanya digeser. Ini juga sama. Putranya dibagi masuk ke 3 kelompok ini.
ini bah, ini wes deh. Sudah, tadi ini menurut siapa? Supo. Ada di halaman berapa? Di halaman depan. Oke ya. Dikemukakan rumusan bagaimana rumusan mengenai Pancasila yang Di sini kami dari kelompok A atau 1, di sini kami akan mempresentasikan, mengutarakan hasil yang kami bahas terkait pandangan dari tokoh-tokoh tertentu. Yang pertama ada tanggal 1 Juni pada persidangan pertama BPUPKI Soekarno memberikan masukan mengenai dasar negara Indonesia. 1 Juni juga diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Selanjutnya. Satu, kebangsaan Indonesia. 2, internasionalisme atau perkemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pengajiannya menyatakan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia sebagai berikut. 1, peri kebangsaan. 2, peri Dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rumusan dari rumusan Pancasila dari Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945 pada rapat BPUPKI berikutnya, Supomo menyampaikan 5 asas yang mendasari negara Indonesia yang Coba bagaimana bunyi sila Pancasila? Pancasila. Sebelum ke sesempurna yang sekarang yang kita kenal, tadi kan ada beberapa rumusannya. Ini apa dari 3 rumusan yang tadi? Ada perbedaan, ada juga persamaan. Kalau persamaannya apa? Sama-sama mengemukakan 5 ya. Kalau perbedaannya ada yang tahu? Coba. Beda arti, pendapat, buang sampah sembarangan. Bisa nggak buang sampahnya sebelum mulai pembelajaran? Bisa. Ya, atau misalnya selalu tepat waktu berada di kelas, ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran kalian sudah ada di kelas. Ibu harapannya seperti itu, ya. Dan Ibu rasa materi untuk hari ini Ibu cukupkan sampai sekian. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di bahasan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya Ibu akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva, anak-anak dan Bu Eva, terima kasih ya. Hari ini mengizinkan kami untuk ikut kalian belajar. Terus kali pembelajarannya ada kalian. Mau kan tukaran yang buat aku? Boleh. Dan kalian semua adalah anak-anak yang keren. Bapak terima kasih. Nanti kita akan ngobrol lagi terkait hasil supervisi kita. Pastinya akan ada yang diskusikan kembali. Nanti kita atur lagi waktunya ya. Oke. Masing-masing mau diterusin sama anak. Masih ada yang masih mau belajar. Ya, bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dadah. Assalamualaikum.
kemarin saya ikut ke kelas buat melihat bagaimana Bu Eva menjalankan rencananya. Nah, sekarang kita akan ngobrol terkait pengembangan diri yang akan Bu Eva lakukan. Ini namanya kalau di istilah kami adalah coaching tentang supervisi akademik. Artinya coba angkat satu hal yang Bu Eva merasa ini perlu saya segera selesaikan karena berhubungan dengan pembelajaran saya di sekolah. Maksudnya entah itu mengajarnya atau tentang Bu Eva-nya. Nah, nanti prosesnya kita akan memakai namanya adalah Tirta, istilah nama nama rumusnya lah. Akan menanyakan beberapa hal terkait Tirta tersebut, terus juga mudah-mudahan banyak hal positif ya dari obrolan kita gitu. Kira-kira sudah siap untuk mengobrol? Oke, Miss. Kondisinya sedang aman kan? Sekarang maksudnya nggak ada pekerjaan yang terus kan? Kelas juga sudah selesai. Oke, siap. Mungkin cuman 15 menitan lah, 15 sampai. Oke, Miss. Kita mulai ya. Oke. Kira-kira ada nggak sih hal yang perlu Bu Eva ingin segera kembangkan dari setelah tadi pembelajaran, atau malah sebetulnya nggak berhubungan sama itu, Miss, tapi akan sangat mengganggu kalau nggak segera saya selesaikan? Kira-kira apa ya? Ada, Miss. Apa tuh? Ya, mungkin karena saya salah satunya terkategori yang TBC ya, Miss. Apa tuh? Tidak bisa komputer, atau istilah sekarang itu gagap. Jadi kurang mahir gitu, Miss ya. Kadang masih suka minta bantuan teman, bahkan anak gitu, Miss. Iya, padahal komputer itu adalah salah satu benda sakti yang yang harus gitu, apalagi dengan zaman sekarang gitu, Miss, seperti itu. Kalau misalnya tentang komputer, berarti tujuannya apa ya? Tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran tadi. Jadi tidak tergantung ke ingin menguasai menguasai bagaimana mengoperasikan komputer dengan sederhana. Pokoknya mah tugas-tugasnya mungkin ya supaya yang tadi tidak terlalu banyak minta bantuan orang lain. Karena kan kalau menunggu itu waktu juga banyak yang terbuang. Itu ide yang bagus. Kasih perangkatnya juga. Dengar kemarin kan beli laptop baru ya 20 juta. Masya Allah. Tahu aja, Miss, Bunda. Itu merupakan salah satu usaha Miss untuk memecahkan, menghilangkan tadi biar tidak TBC lagi. Alatnya sudah ada, sekarang berarti tinggal gimana nih skillnya ditingkatkan supaya alatnya tersebut bermanfaat, gitu ya? Oke, saya bantu. Selama ini kenapa sih itu tuh jadi masalah? Apa hal yang akhirnya aku tuh kok susah ya mengoperasikan komputer? Kenapa ya? Karena waktu itu, Miss, kebetulan suami juga kan punya perusahaan ya di travel gitu. Waktu itu sempat beli atas dasar nolong orang, bilangnya jual butuh. Terus kan yang namanya dari tangan kedua ya, kita nggak tahu, bukan dari toko gitu. Nah, pas nggak tahu salah klik atau apa gimana, sampai ngebul, asap itu si laptopnya gitu. Dari sanalah penyebab saya kenapa saya sampai sekarang jadi akhirnya gagal teknologi itu jadi trauma gitu. Nah, dari sana gitu. Sehingga kalau masih suka agak takut. Jadi yang sekarang yang 20 juta tahun 52 enggak sekarang karena kan memang langsung dari diri suami punya travel. Alhamdulillah rezekinya makin berlimpah gara-gara ngupload, jadi sekarang punya yang baru. Oke, dari keresahan tersebut, kalau misalnya di skala nih, misalnya skala paling parah itu adalah 10 ceritanya. Di skala berapa sih posisi Bu Eva yang segera pengen ditingkatkan skill berkomputerianya? Kalau sekarang Eva tuh sudah di angka 6. Karena sebetulnya levelnya masih bagus satu. Maksudnya yang paling parahnya di 10. Oh, paling parahnya di 10. Sebut kita yang paling parah ceritanya di 10. Bu Eva udah ada. Oh, paling parah berarti di angka 4. Angka 4 atau angka 4 mah udah bagus. Kita permudah lagi. Baik, coba kita turunkan. Ceritanya level yang paling, kita balik ya, level yang paling rendah adalah di angka paling kecil. Bu Eva tentang pengetahuan komputernya atau keahlian komputernya kira-kira ada di angka berapa? Paling kecil aja. Paling kecil itu yang paling parah. Jadi di angka berapa? 5. Nah, kalau ini kayaknya agak masuk akal nih. Maksudnya kalau di level 4 sementara 1 itu paling bagus, kayaknya masih aman deh gitu. Oke, kalau misalnya di angka 5, ini masih di taraf wajar sebetulnya, tapi karena ini ditingkatkan, kira-kira mau naik berapa angka? Ya sampai 9, bahkan sempurna di 10 itu harapan. Waduh, bisa jadi guru komputer ini yang luar biasa, bisa nyambi
bisa buka rental komputer juga jadinya. Oke, berarti 5 angka. Apakah menurut Bu Epa angka realistis untuk ditingkatkan 5 nih dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat Bu Epa bisa ningkatin berapa? Karena keinginan yang kuat, proses itu bisa ditembus dengan keyakinan yang tadi, Miss. Misal nih dalam jangka waktu 3 atau 5 hari Oh, kalau 5 hari enggak. Nah, coba kira-kira berapa? Realistisnya saya bisa naikin berapa angka? Kalau 5 hari paling 1. Oh, 1. Iya. Berarti dari 5 ke 6. Iya, kalau 1 5 hari. angka aja kalau Iya, tercapai kalau berarti 5 hari. alhamdulillah. Siap. Oke. Terus kan sudah tahu masalahnya itu, skalanya juga segitu, terus yang dicapai mau berapa? Rencananya supaya hal tersebut terwujud harusnya apa? Apa yang perlu dilakukan sama? Apa yang akan Bu Epa lakukan? 1, selain tadi auto ya, auto misalnya kalau ini begini, saya coba ini akhirnya jadi apa gitu. Kalau ini kalau memang mentok, minta bantuan yang ahli terdekat. Oh, maksudnya pertama tuh belajar mandiri. Dulu ya, sambil apalagi kan sekarang kita tinggal tanya ada Mbah Google, ini tuh kenapa sih? Nah itu kan berdasarkan teori, belum ketemu orang gitu secara prakteknya. Yang lebih enaknya memang dengan ada mentor tadi. Gitu. Oh, jadi yang pertama akan cari tahu sendiri, mungkin belajar dari YouTube, belajar dari Google gitu Nah, ya. gitu. Bestinya sama si Google sama gitu dulu. Kalau ternyata setelah sendiri masih tetap untuk, jadi Bu Epa akan minta bantuan orang. Oke. Akan minta bantuan sama ahlinya, yaitu yang pastinya orang ya. Baik. Terus kira-kira berapa lama waktu untuk mencapai satu level tersebut? Kira-kira menurut Bu Epa saya bisa mencapai naik 1 tingkat. Target saya adalah misalnya sekian hari atau sekian minggu misalnya, kira-kira berapa lama? Sekitar 2 minggu bahkan sebulan. Karena untuk lebih mau 2 minggu atau sebulan kita tentukan target supaya nanti kita bisa ngobrol lagi. 2 minggu aja nih, 2 minggu. 2 minggu ke depan Bu Epa punya target, ingin menguasai apa biar lebih spesifik nih. Targetnya apa? Komputer kan banyak sekali, luas sekali. Desain ya. Bu Epa yang menguasai desain dalam waktu 2 minggu. Oke. Desain apanya ya? Desain misalnya kalau misalkan membuat PowerPoint tidak hanya biasa aja gitu. Tujuannya adalah PowerPoint lebih interaktif dan lebih menarik. Iya gitu. Dalam waktu 2 minggu ke depan Bu Epa punya target ingin membuat PowerPoint yang lebih menarik daripada sebelumnya. 2 minggu ke depan pula, apakah Bu Epa butuh bantuan kira-kira saya supaya tetap fokus, supaya bisa sesuai tujuan, saya perlu dibantu siapa? Atau Bu Epa bisa sendiri? Kira-kira gimana nih? Tadi kalau misalkan dengan ke YouTube susah, berarti tadi bisa ke kursus atau juga ke teman, minta bantuan teman yang lebih. Oke. Kalau misalnya ke teman nih, kira-kira mau butuh bantuan, bisa disebutkan kira-kira siapa? Miss Lesti. Kayak nama saya. Ada jadi deg-degan akhirnya. Jadi ada kerjaan. Salah satunya Miss Lesti. Oh baiklah, kaget juga nih saya ya akhirnya mau dimintain bantuan. Terima kasih. Ternyata saya adalah salah satu yang menurut Bu Epa bagus di PowerPoint mungkin ya? Iya sih, bukan bagus sebenarnya. Mungkin gara-gara PowerPointnya, padahal siapa tahu itu juga dibantuin orang loh. Kayak insya Allah nanti dibantu kalau memang dibutuhkan. Terus 2 minggu ke depan mari kita bertemu lagi. Oke, Miss. Pengen tahu perkembangannya seperti apa. Iya, tapi agak lucu ya minta perkembangannya tapi saya nggak apa-apa. Ya insya Allah saya siap bantu. Kita ngobrol lagi. Kalau saya nggak bisa, misalnya saya ada urusan lain, kira-kira mau ke siapa? Kalau misalnya nggak bisa, berarti ada teman saya juga, Miss, karena kebetulan dia juga mengajar di bagian komputer. Baik. Kalau misalnya saya bisa, alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa ke orang tersebut, dan akhirnya nanti kita akan cari tahu apakah sudah naik 1 level sesuai yang Bu Epa inginkan. Keahlian ber-PowerPoint rianya gitu. Oke, baik, seperti itu aja. Bagaimana perasaannya atas keresahan yang aku temen gak bisa bikin PowerPoint yang bagus misal. Nah sekarang kayaknya udah ada solusi, tapi solusinya pun dari Bu Epa sendiri, bukan dari saya. Oke, yang tadinya awalnya saya itu pusing, bingung ya Miss ya, harus bagaimana kalau sekarang dengan adanya kegiatan ini. Jadi alhamdulillah sudah ada solusinya. Solusinya pun bukan dari saya ya, bukan dari saya sendiri. Saya tidak bisa bantu apa-apa, hanya lebih ke mengarahkan karena Bu Epa tahu sendiri apa yang Bu Epa lakukan, potensinya ada di Bu Epa sendiri. Oke. Semangat, semoga terwujud.
Dan izinkan kita nanti bertemu lagi buat tahu perkembangan berikutnya di bulan ke depan. Siap, Miss. Tidak apa-apa kan? Oke, Siap. Terima kasih banyak. Oke, Miss. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Leslie Puspitasari dari SMA Negeri 1 Cigombong. Kali ini adalah lanjutan video pasca observasi modul 2.3 calon guru penggerak angkatan 10. Pasca observasi ini perlu dihadiri oleh pengajar praktik, dan alhamdulillah hari ini pengajar praktik saya sudah hadir, dan juga guru rekan saya yang saya observasi waktu itu juga sudah hadir. Mari kita temui mereka bersama. Ayo. Ya, ini dia. Ini ada Pak Kamiludin, ini pengajar praktik saya, dan ini adalah Bu Eva. Bu Eva Susana adalah rekan yang sudah kemarin diobservasi. Izin ya semuanya, Pak Kamil juga harus menyaksikan, makanya Pak Kamil akan hadir di acara pasca observasi. Kira-kira ada yang disampaikan dulu atau gimana? Cukup, bisa langsung aja. Oke. Langsung ya, perkenalkan lagi nih. Sebetulnya tidak usah diperkenalkan lagi, tapi perlu diperkenalkan lagi juga. Ini adalah Bu Eva Susana, guru pengajar pendidikan Pancasila ya, pendidikan Pancasila dari SMA Negeri 1 Cigombong. Kemarin kami sudah melaksanakan observasi kelas, sudah coaching juga, dan hari ini pastinya atau sekarang adalah pasca observasi kelasnya seperti apa. Berbicara tentang yang sudah kemarin dilakukan, kira-kira setelah mengajar, menurut Bu Eva ada nggak sih bagian yang ini kayaknya masih kurang deh kayaknya, atau misalnya menurut Bu Eva kayaknya aku udah sesuai RPP deh, semuanya sudah sesuai modul. Kira-kira menurut Bu Eva seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Susana dari SMA Negeri 1 Cigombong, pengampu guru mapel pendidikan Pancasila. Setelah coaching kemarin, Miss, saya masih ada kekurangan. Kalau untuk anak-anak, alhamdulillah sudah dapat terkondisikan dengan baik ya. Artinya dapat mengikuti mata pelajaran. Saya merasa karena dengan perkembangan zaman, khususnya informasi dan teknologi, ada hal yang perlu saya tingkatkan. Terkait observasi kelas guru yang kemarin itu, menurut Bapak, saya sudah mencapai target nih, anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan, atau ini sudah mencapai, tapi kayaknya ada sesuatu yang kurang nih. Kira-kira menurut Bapak seperti apa? Kalau untuk mencapai target, seperti yang tadi saya sebutkan, alhamdulillah sudah tercapai. Dan ya, anak-anak dalam kesehariannya pun mereka merealisasikan apa yang saya harapkan. Siap. Bagi sehat? Alhamdulillah. Lihat, lagi ini. Oke, kita berikutnya. Yang obrolan kita coaching, saya kan sudah bantu Bu Eva kira-kira apa ya yang mau Bapak kembangkan ke depan. Terus Bapak sudah bercerita, saya ingin meningkatkan kemampuan teknologi, kemampuan berkomputer ya, gitu ya. Oke, terus setelah ngobrol itu menurut Bapak perasaan Bapak seperti apa? Terus pokoknya seperti apa sih rasanya setelah ngobrol? Setelah ngobrol, alhamdulillah perasaan saya sangat senang, Miss, karena waktu itu awalnya harus saya nggak boleh ketinggalan nih, anak-anak kan ternyata masalah itu kadang lebih dari dulunya gitu ya, Miss ya. Tapi setelah ngobrol dengan Miss, saya menemukan apa yang saya harapkan gitu ya. Jadi sudah ada gambaran untuk kedepannya. Oke, baik. Merasa tegang nggak waktu ditemani di observasi? Enggak. Iya. Senang ya? Iya, Miss. Sudah. Kan Bapak mah artis, jadi Bapak mah senang. Ya. Iya, Miss. Iya. Oke, setelah di coaching, menurut Bapak bagaimana sih cara saya meng-coaching Bapak? Apakah Bapak merasa terintimidasi misal, atau merasa apa sih pertanyaannya, atau gimana tuh? Bapak ngalir aja gitu ngobrolnya atau gimana? Enggak, Miss, sama sekali tidak terintimidasi, hanya saya ya itu tadi mengalir apa adanya, tapi ya jujur Miss sedikit ada yang kurang nggak ya, tapi ya sudah maksimal gitu. Miss juga sama. Merasa terbantu? Ya, sangat. Terima kasih. Kira-kira ada masukan nggak untuk saya bagaimana saya meng-coaching orang lain, atau bagaimana saya menemani observasi kalau misalnya saya nanti harus observasi kelas? Sementara untuk kali ini cukup, Miss, dan sudah sangat baik. Terima kasih feedbacknya, mudah-mudahan tidak salah feedback. Sebetulnya lupa ya ternyata, tadi salah tuh, harusnya ngomongnya begini, bisa. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan yang kemarin kita lakukan ada manfaatnya, buat Bapak merasa ada hal baik yang kita lakukan kemarin. Saya juga terima kasih karena Bapak sudah membantu. Kembali ke Pak Kamil, dan disampaikan. Ya, kegiatan observasi ini menurut saya sangat bermanfaat, ya, terutama ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, khususnya di SMA
Wisata Cigombong. Kemudian ini akan menggali potensi-potensi yang tersimpan ya oleh yang dipunyai oleh guru di sini, yang diprakarsai oleh calon guru penggerak angkatan 10. Jadi bisa jadi apa yang ingin dikembangkan bisa tergali oleh calon guru penggerak. Jadi bisa nyampe nanti visinya sebagai guru penggerak yang tergerak dan menggerakkan. Ya, insya Allah ini jadi terus menerus berkembang di seluruh guru, khususnya di guru satu Cigombong. Terima kasih banyak masukannya, responnya. Terima kasih juga hadir hari ini dalam acara pasca observasi kita. Terima kasih sekali waktunya juga. Baik, seperti itu aja. Alhamdulillah sudah selesai, dan pastinya sebelum kita akhiri video ini, saya ingin menyampaikan bahwa apapun yang terjadi itu pasti sudah yang terbaik, dan semoga apa yang kita lakukan selalu mendapat ridho Allah dan pastinya akan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Salam dari saya, Alicia Puspitasari, SMA Negeri 1 Cigombong, calon guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum.